es kurma, sedangkan anaknya itu amandel. Dia menanyakan itu hal yang wajar. Bukan hal Ricis. kurang ajar, bukan juga. Ya kenapa sih kalau orang tua itu menasihati kalian? Makanya nggak punya konflik. Konflik. Terus-terusan dengan orang tua. Itu Ricis itu merasa paling benar. Kis nyuguhin air dingin ya kan ke Iya. lakinya. Terus mertuanya kagak bikin komentar apapun. Gue yakin mungkin mereka masih bersama kali. Juga baru satu bulan. Baru 1 bulan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas masih topik Ria Ricis part 2 dari omelan emak-emak nih. Ternyata lumayan banyak juga yang suka tentang omelan emak-emak ini. Kenapa gua milih komentar emak-emak yang udah berumur? Karena gini, menarik ya. Karena mereka sudah mengenal namanya tentang rumah tangga ya. Jadi menarik banget ya berdasarkan pengalaman mereka. Ya udah, kita nggak usah berlama. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Yang belum silahkan di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Buat teman-teman yang ingin komentarnya dibacakan, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Di situ teman-teman bebas berkomentar apapun, karena di akhir video kita bakal bacain komentar teman-teman dari super thanks. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Pesan untuk Ricis dan pendukung Ricis. Ya, fan Ricis, dengar nih baik-baik saya katakan. Semoga pesan ini sampai ke telinga Ricis. Jadi saat kita memutuskan menikah dengan seseorang, baik kita sebagai perempuan ataupun kita sebagai lelaki, jangan pernah kita memposisikan pasangan kita itu untuk memilih di antara dua. Contoh, pilih ibumu atau pilih saya. Itu jangan. Gak boleh nih. Kenapa? Karena pada saat kita menikah, kita dan pasangan kita itu memang sudah satu. Kita dan pasangan kita itu memang sudah satu. Jadi antara kita dan keluarga kita itu nggak ada pilihan pilih saya atau pilih keluargamu. Itu nggak ada. Kalau seandainya orang tua salah satu pasangan kita itu menegur kita, kenapa harus tersinggung? Tentu dia menegur itu karena dia menganggap kita itu anak dia, walaupun anak menantu. Berani dia tegur karena dia anggap kita itu anak dia. Kalau orang lain mungkin nggak ditegur, nggak akan ditegur. Jika keluarga orang lain tuh nggak akan ditegur. Ini karena itu masih dia anggap anaknya, walaupun anak menantu sudah dianggap anaknya sendiri. Makanya berani dia tegur. Terus masalah yang ditegur pun sangat sepele. Karena Dia cuma menanyakan kenapa diberikan es kurma sedangkan anaknya itu amandel. Dia menanyakan itu hal yang wajar. Bukan hal kurang ajar, bukan juga terlalu mencampuri. Itu bukan mencampuri namanya. Ricis. Kalau memang belum siap berkeluarga, bagusnya persiapkan diri dulu. Atau sebelum nikah ada nggak ikut bimbingan? Bimbingan pranikah tuh ada nggak? Ada. Biasanya di situ diajarin tuh semuanya. Di bimbingan pranikah itu semua diajarin. Kita dalam berumah tangga seperti apa adab kita terhadap orang tua, melayani suami, istri ke suami, suami ke istri. Enggak kayak gitu. Sebenarnya pro kontra sih ya. Yang karena kan itu tertulis. Apakah ibu mertua Tengkurean ini kalimatnya yang disampaikan ibu tadi dengan nada yang lembut atau nada yang kasar, nada logat orang Aceh. Logat orang Aceh kan agak lantang ya, agak lantang dikit lah ya. Yang membuat Ricis kan anak Jakarta tuh ya, jadi mungkin nggak terbiasa, kaget lah, atau nadanya lembut. Kalau logatnya lembut menanyakan berarti kesalahan di Ricis. Tapi
kayaknya sih kalau menurut gue ya, menurut pandangan gue setelah gue nonton kontennya sampai Ria Ricis trauma, kayaknya sih nadanya agak kasar mungkin ya, logatnya agak keras mungkin sampai Ria Ricis trauma. Di konten sebelumnya kan dia ngebuat saya takut gitu kan. Iya. Oke, kita coba lihat aja komentar netizen. Nio nasehat mentong. Aduh, ini bahasa apa Dararon? Kalau laki lebih penting ibunya dan mengabaikan istrinya, mending pisah. Carong nasehat gop keluarga Ron uruh. Aduh, bahasa Aceh kali ini. Next, kasih ibu ini apakah tidak kenal Mak? Kasihan ibu ini apa tidak kenal Mbak Oki? Mbak Oki kan kakaknya Ria Ricis ya. Next, sampaikan juga sama anak wanita ibu. Secara Islam ya, koreksi kalau saya salah, apapun kesalahan istri itu merupakan cerminan dari suaminya. Kan suaminya imam keluarga. Bagaimana seorang suami bisa bijak dalam bersikap? Ini gue setuju juga sih. Gak gue pungkiri ini setuju ya. Tapi ya balik lagi lah, istrinya mau matuhin gak seorang suaminya? Atau suaminya ini tegas gak gitu kan? Tenggerian. Next, lanjut lagi komentar ibu-ibu selanjutnya. Guys, ini Bunda mau nanggapin yang tentang ya mungkin konten kreator ataupun siapapun di sini yang suka nggak suka ya dalam kehidupan rumah tangga anaknya itu orang tua ikut campur. Ya, ikut campur apa? Orang tua tuh hanya niat baik, menasehati sebetulnya ya, memberikan saran. Cuma terkadang merekanya ini ya, kalian sebagai anak itu pada nggak tahu diri. Orang tua ngomong sedikit aja seakan ikut campur, padahal cuma menasehati ya. Mungkin karena orang tua itu kan berpengalaman yang sudah duluan merasakan rumah tangga, baik buruknya rumah tangga, merawat anak ataupun apapun itu dalam kehidupan. Jadi memberikan ilmu sebetulnya kalau orang tua itu ya, atau mertua itu kepada kalian yang sudah berumah tangga ya. Terus ya kenapa sih kalau orang tua itu menasehati kalian? Tergantung kalian aja menyikapinya. Bener ya. sih. Jadi kalian kan sebagai baper ya. anak yang pinter ya. Canda. Yang baiknya kalian ambil, yang buruknya kalian buang. Itu kalau nggak mau bermasalah dengan kehadiran orang tua atau mertua kalian dalam rumah tangga kalian. Masa kalian nggak mau sih ada kehadiran orang tua di tengah-tengah rumah tangga kalian? Mau siapa yang harus hadir kalau ada masalah di rumah tangga kalian? Orang lewat? Ya nggak mungkin lah, pasti orang tua. Jadi jangan di saat kalian happy-happy lupa sama orang tua, di saat kalian sengsara cari orang tua. Ya, untuk pertolongan orang tua baru ingat, itu salah sayang. Jadi dalam keadaan apapun ya, kalian tidak boleh ya ada kehadiran orang tua kamu nggak suka. Kalian nggak usah takut ya dengan kehadiran orang tua, takut anaknya diambil lagi atau disuruh cerai atau segala macam. Selagi kalian menjadi anak dan menantu yang baik dan menghargai dan menghormati orang tua. Kembali lagi, jodoh itu urusan Tuhan. Biar mertua mau memisahkan seperti apa, kalau kaliannya saling cinta, Tuhan masih menentukan jodoh kalian, nggak akan terjadi perceraian. Jadi dalam hal ini salah banget kalau ada orang yang bilang, makanya orang tua nggak boleh ikut campur sama kehidupan anak rumah tangganya. Apaan sih kalian? Terus orang tua melahirkan kalian di dunia ini dianggap apa? Gitu loh. Masa memberikan saran dan pendapat aja sama kalian nggak boleh? Kalian yang belum pernah berumah tangga dan membesarkan anak atau melahirkan anak, nggak usah sok-sok toy ya, jangan sok nasehatin ya. Kita ini sebagai orang tua dan mertua paham bener seperti apa gitu loh ya, ikut campur dalam rumah tangga anak kita ya. Kalau hal sepele, hal nasehatin ya wajar-wajar aja sebagai orang tua. Gunanya orang tua adalah menasehatin yang kehidupan lebih baik, tergantung penerimaan anaknya. Lo mau terima syukur enggak, ya sudah, kan begitu dong. Jadi saya sangat membenci orang-orang yang selalu bilang orang tua nggak boleh ikut nimbrung dalam rumah tangga anaknya. Kalian terlahir di dunia ini dari rahim siapa? Nah, kau cis tidak terlahir dari seorang ibu atau orang tua. Paham kalian? Paham. Coba tolong komen orang-orang tua. Sakit hati nggak sih kalian digituin sama siapapun itu yang boleh atau yang melarang kita ikut campur dalam rumah tangga anaknya? Dalam arti kata ikut campur yang bagaimana dulu? Kalau menasehati, mengarahkan lebih baik, ya sah-sah aja. Terkadang kaliannya aja penerimaannya itu yang ketakutan anak atau mantu kita mau diambil lagi. Jahat kalian ya sama orang tua. Itu namanya anak durhaka, tau gak? Bye. Sebenarnya balik lagi ya, si Ria Ricis ini pandangannya kemana gitu. Dan kita balik juga, orang tua ini ikut campurnya itu sampai mana gitu. Kalau masih hal-hal yang
minum segala macam dilarang. Itu kan demi kebaikan Tengku Rian ya. Gue ada di tim Tengkunya Rian nih. Gue ada di tim Tengku Rian dulu ya. Jadi jangan bilang kalau gue nggak netral ya. Gue ngikutin alur dari video aja sih. Kita berpikir seperti sosok ibu ini. Dan kita langsung coba masuk ke komentar aja. Aku sering melihat anakku dikasih mie instan sama istrinya. Terus aku larang jangan sering-sering makan mie instan. Terus aku salah gitu. Balik lagi sih ke orangnya Bu ya. Dia mandang ibu tuh kayak gimana gitu. Apakah dia lagi sedang hamil gitu kan? Jadi dia sangat sensitif. Bercanda ya. Saya kan ada di timnya Syria. Next, kami sekeluarga, suami, anak, mantu semua tim Rian. Ricis itu adiknya Ustadz Oki, tentu bisa memberi nasihat iya kan? Karena mungkin nih udah sering-sering diberi nasihat sampai lupa nasihatnya gitu ya. Nanti kita dengerin sedikit ya ceramah Oki. Oke deh. Ini Ada dia ya. sebuah Wajahnya memang mirip banget sama Ria Ricis ya. ancaman atau sebuah balasan yang disegerakan oleh Allah di dunia hukumannya dan kemudian dibalas juga di akhirat. Dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia salah satunya adalah dosa engkau memutuskan tali silaturahmi dan dosa berbuat zalim. Ketika engkau benci pada orang tuamu, itu artinya engkau sedang memutuskan tali silaturahmi, karena tali silaturahmi yang betul itu, yang benar definisinya adalah memutuskan tali hubungan dengan orang yang punya hubungan darah atau yang punya hubungan kerabat dengan dirimu. Engkau buat baik dengan orang-orang di luar sana, para sahabat. Kenapa nggak berbuat baik dengan orang yang sangat dekat punya hubungan darah denganmu? Jadi kalau engkau tidak mau merasakan balasan Allah di dunia, ya disegarkan di dunia, maka yang harus engkau perhatikan adalah bagaimana caranya nggak punya konflik, terus-terusan dengan orang tuamu. Oh, ini kakaknya Ricis loh. Ini ceramah yang kakaknya Ricis loh. Ini ada satu komentar nih. Aduh, jangan ke orang lain deh, dideketin kuping adekmu aja Bu Ustazah. Adekmu tuh Ria Ricis ya. Karena emang konfliknya Ria Ricis ini viral banget ya. Masih ada lagi nih komen kedua. Saran saya Mbak Oki, ajarin dulu deh adiknya. Kena lagi adiknya ya. Apa mungkin Ria Ricis yang terlalu baper gitu, yang terlalu sensitif banget gitu ya. Karena dia hamil ya, kalau kita lihat kan dari suratnya emang berlindung, katanya Ria Ricis itu sedang hamil yang dimana sangat sensitif. Apakah sebaper itu Ria Ricis? Dan dendamnya sampai terbawa sampai sekarang, sampai ke pengadilan ya dendamnya. Karena kenapa gue bisa bilang dendam? Karena itu tertulis ya di surat itu ya. Ya seperti itu. Mungkin karena Ricis juga gak mau ngalah gitu dan dia masih kebawa perasaan lah ya. Lanjut lagi komentar ibu-ibu selanjutnya. Seandainya nih ketika si Ria Ricis nyuguhin air dingin ya kan ke Iya. lakinya, terus mertuanya kagak bikin komentar apapun. Seandainya, gue yakin mungkin mereka masih bersama kali. Mungkin belum ada nih gugatan cerai. Bisa jadi loh. Jadi kayak dari Iya juga perkara sih. yang Masuk akal. simple sebenarnya merembet sampai kemana-mana. Urusan apa? Urusan mertua yang terlalu ikut campur sama kehidupan pernikahan, rumah tangga anaknya. Padahal idealnya, logikanya gini, ketika lu udah percaya nih buat anak lu membangun rumah tangga sendiri, ya kan, menikahi seseorang, artinya harusnya lu tuh udah percaya sama dia gitu. Jangan terlalu banyak ikut campur lagi. Konyol kan? Perkara air minum gitu loh. Ini cuman air, bukan disuguhin racun, jir. Kenapa lo harus membuat komentar seperti itu? Terus yang parahnya ya memang nih mertuanya ya oke lah agak-agak gitu ya. Tapi lakinya juga, mohon maaf, lu laki gitu ya. Lu itu kepala keluarga. Kenapa lu kagak bisa menjaga muka istri lu depan orang tua lu, depan emak lu? Kalau lu kayak begitu, hati cewek mana, istri mana, bini mana yang tidak tersakiti sih, Lu udah memutuskan untuk menikahi dia nih, tapi lu masih ngetek di bawah ketek emak lu. Kayak mana? Udahlah, gue pikir-pikir ya, good riddance juga. Dibuang aja tuh laki macam itu. Dilihat-lihat juga modelannya modelan Mokondo juga gitu kan. Apalagi Ria Ricis berduit nih, ya kan, kaya ya kan. Udah, buang dah laki kayak gitu jauh-jauh beneran. Seandainya nih ya tadi nggak terjadi ya seperti itu, orang tua ikut campur, tapi
tapi menurutku sih oke-oke aja, tuh cuma masalah air loh. Mungkin cuma ngingetin Ria Ricis, siapa tahu kan kalau misalnya kita berpikir posisi ibunya, siapa tahu ngingetin Ria Ricis, itu kamu lagi hamil. Jadi jangan kebanyakan minum air dingin, kasihan bayi kamu. Satu, kedua, kamu jangan buatin Rian air dingin karena Rian punya radang, nanti kan sakit. Ya sebenarnya sih oke aja gitu. Atau emang bener-bener sensitif banget lah Ria Ricis ini, sensitif banget. Kata-kata seperti itu sakit hati. Kok gue ada di posisi Rian ya? Tapi gak apa-apa, next kita masuk ke komentar lagi aja. Yang lebih kaget waktu mamahnya Rian nanya, kok bulan puasa tetap kerja? Hancurlah di situ hati Ria Ricis ya. Sebenarnya itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa sebenarnya pertanyaan seperti itu. Harusnya kan bulan puasa ya libur gitu. Udah ada vlog kok, tapi kok masih tetap kerja. Kalau nggak salah kerjain tuh sinetron ya teman-teman. Apalagi nih, Ria Ricis terang-terangan sindir Rian, minta kembalikan uang Ria Ricis yang selama ini dipakai untuk menghidupi keluarga Rian selama menikah. Ini buktinya. Tinggal tunggu waktunya Kasih aja paham, Bu. gitu. Apa yang kita tanam nanti kita tuai gitu. Jadi baik maupun buruk nanti akan kembali ke kita. Jadi kayak istilah kadang kayak gini, mohon maaf. Apa tuh istilahnya? Kadang ada orang gini, kalau mau ngatain saya, saya aja, jangan anak saya gitu. Ya itu meresiko, makanya punya mulut ibunya dijaga, jangan suka kayak pentasan meleduk, ya kan? Kayak bom mulutnya, nyakitin hati banyak orang. Karena apa? Karena karma itu berlaku, nggak jatuh ke kamu, langsung ke anak kamu. Makanya kadang-kadang ada orang yang punya anak cacat Gimana sih ataupun nggak maksudnya? bisa ngomong, itu Oke. tuh perbuatan dari kedua orang tuanya. Kadang-kadang ataupun kakek neneknya. Itu nantinya yang nanggung anaknya. Karena apa? Kamu jahat. Kamu membunuh orang, kamu nyakitin hati orang, mulut kamu lebih tajam dari pedang. Nah, nanti kamu diberi ganjaran sama Allah, dikasih anak buta, anak cacat, suruh kamu ngerawat, malu atau enggak, nelangsa atau enggak, kalau kata orang Jawa. Pasti nelangsa, karena apa? Ya biarin aja, selama hidup kamu jahat. Ya sekarang kamu dinaik ganjaran, dikasih teguran dengan cara kamu dikasih keturunan yang mungkin cacat ataupun apa. Dan kembali lagi, ya kan, kalau di Konoha ini kan, kalau persepsi masalah rumah tangga diikutin campur sama mertua pasti berantakan. Enggak semuanya, Nggak jangan semuanya. ditelan mentah-mentah. Kita harus menilai bagaimana mantunya seperti apa. Kalau sekedar mengingatkan itu kan hal wajar, hal sepele. Ya ibaratnya contoh anak kecil nggak boleh dikasih makan pedas. Diingatkan masih kecil, nggak kuat sama lambungnya, kita jangan dikasih makan pemikirannya, pedas. Nah itu kan benar, hanya sekedar mengingatkan. Nah kalau cuman sekedar kata kayak gitu, ibaratnya dipermasalahkan, kan berarti kan menantunya yang nggak benar. Emang pancen menantunya. Kalau hanya masalah sedikit dibesar-besarkan, ya emang menantunya, terus mertua dituduh nyolong, Sakit ya hati. mana ada yang terima. Contoh, sebenci-bencinya sama orang tua tetap orang tua, ya kan? Kalau istri ada mantan, tapi bukan seperti itu konsepnya. Itu kan hanya sekedar kata ulasannya aja. Nggak seperti itu, tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, nggak salah, terus istrinya yang nggak benar, ya ngapain harus dibelain? Ya nggak usah, ya belain orang tuanya lah, kayak gitu, ya nggak sih? Nah, jadi karma itu berlaku. Lihat aja nanti ke depannya, pasti kan yang namanya kayak gitu akan ada ganjaran dari Allah, entah itu datangnya dari orang lain ataupun masalah yang akan menimpa orang itu. Ya kan, Tuhan kan nggak tidur, tinggal ditunggu lah, dihitung. Mungkin berapa hitungan tahun gitu, pasti akan memetik hasilnya itu, entah itu baik ataupun buruk, pasti akan ada, ya. Berarti kan dermawanya hanya sama Orang. followernya. Followersnya. Ya iyalah, follower kan yang bikin dia kaya, maksudnya saya, ya Cing. Iya. Yang bikin dia kaya ini kucing, kan kayak gitu. Jadi permasalahan sedikit aja, mungkin kalau semua yang dia lakukan dikontenin mungkin nggak bermasalah karena kan dapat uang. Tapi kalau tidak dikontenin kan nggak dapat uang, kan rugi. Itulah orang yang kikir,
yang kikir. Sekarang kikir Hatinya. Kikir hati Jadi realistis ya. makanya kita jangan menilai seseorang dari penampilan rapi belum tentu hatinya baik. Nah, kadang-kadang penampilannya tertutup aja belum tentu sholat kok. Waduh. Ya enggak? Iya. Jadi ya nggak kenal aja bisa menilai sifatnya dari ucapannya. Yang dari ucapannya aja kayak gitu ya udah kelihatan hatinya gimana gitu loh. Hanya orang buta yang mungkin menilai, hanya orang yang hatinya sama, terlalu Tapi egois, terlalu mengejar Ria karir, Ricis kaya terlalu loh, Mbak. berpikir oh ya kalau nggak gini nggak gitu, nggak konten nggak ini, nggak bisa makan mungkin, nggak punya uang, jadi kayak takut Allah itu nggak ngasih rezeki. Jadi orang yang hatinya kikir gitu, kikir ya nggak, kamu kikir sih, jangan kikir ya. Ngomong mak Kalau punya boneka, Bah. rezeki, kalau habis gajian berbagi, tapi nanti dikontenin ya, biar kamu ngasihnya 1 juta dapatnya 15 juta, kamu kan pinter. Nah 1 juta dapat 15 juta. Ini gua nggak usah banyak komen lah, mbaknya udah banyak komentar ya teman-teman. Lanjut aja lagi, next. Menurut logika gue ya, Mm-mm. itu Ria Ricis itu merasa paling benar. Paling benar. Semuanya yang disalahkan itu mantan suaminya. Harusnya mencari perseimbang lah. Seimbang. Pastilah dari pihak-pihak manapun ada salahnya. Nah, biar seimbang kayak gitu. Kalau udah Kalau seimbang, Ria Ricis ada salahnya dia ngaku. Benar semuanya nggak mungkin, pasti ada salahnya. Nah, jangan merasa paling benar terus. oke. Terus ada lagi bahwa ibunya ikut-ikutan. Mantan suaminya membela ibunya, ya jelas lah. Karena gue juga bakal membela ibu saya gitu. Karena ibu itu pasti maunya yang terbaik buat anaknya. Kayak dari konten-konten yang beredar sekarang ini, aku percaya bahwa ibu Ria Ricis yang ikut-ikutan itu. Karena apa? Sampai konten-konten juga dia dibawa-bawa itu. Dia nyindir mantan suaminya itu. Tapi mantan suaminya itu mana? Santai-santai aja dia, aku lihatnya itu. Orangnya santai, dia tenang. Karena Ria Ricis ini konten kreator, jadi dia maunya viral. Biar banyak tayangan, dia dapat cuan dari situ. Kalian masih percaya sama Ria Ricis? Kalau gue pribadi enggak. Ya, ini Ria Ricis jadi bual-bualan netizen ya. Ya, saya jadi ikut mendukung. Ya, kita coba lihat langsung aja ke komentar. Cocok kau sifatnya sama si Rian. Membela diri ya. Next. Mulutmu sudah penuh disogok roti keset Ricis kah? Kena kawan, nak marah netizen kan. Yang keluar-keluar itu Rian. Kalau Ricis saya belum pernah denger tuh. Si Ricis nggak punya etika, egois, sombong, nyinyir, pantes suami Neng mau muntah di nggak nafsu lagi. Oke, ya bebas lah ya komentar kalian. Jadi inilah beberapa komentar dari netizen ya. Itu aja sih teman-teman. Dan ada satu lagi video yang agak viral di sini sebagai penutup, nggak apa-apa lah ya. Oh masih, masya Allah bahagia. Insya Allah mudah-mudahan bahagia terus. Amin. Juga baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Dulu saya waktu sebulan diundang di sini. Kalau pertanyaannya juga kan aku jawabnya iya bahagia sebulan. Sabar. Dia senang gue ada temennya gue biasanya gue yang jawab dia kayak Tidak semua seperti itu. Tidak masa indah sebulan. Ada yang masa indahnya 2 minggu. Tapi kita doakan kamu semua. Amin mudah-mudahan seumur hidup mudah-mudahan. Kita mau kasih lihat. Ya, inilah yang viral juga sih. Bahkan ada satu komentar, natural banget ya Cis ngomongnya. Bener-bener kayak orang introvert seperti kata Ustazah Oki. Itu orang yang sangat introvert dan aslinya dia pendiam. Ya itulah ya beberapa komentar netizen yang viral. Dan ada satu lagi, kita bacain komentar teman-teman ya. Oke, thank you banget buat 48 komentar yang masuk, buat teman-teman yang udah ninggalin jejak di kolom komentar. Dan kita bakal bacain top 3 top komentar atas yang kita bacain. Oke. Di sini dari Rehima Paryudi 11878. Dalam rumah tangga suami istri itu yang terpenting adalah komunikasi, dan yang terjadi antara Ricis dan Rian adalah qadarullah. Bener sih, komunikasi ya harusnya ya. Ya nggak ada komunikasi dari awal gitu ya. Dan emang Ria Ricis lagi baper-bapernya gitu kan, lagi sensitif-sensitifnya, komunikasi pun kurang. Jadi
ngerasa Rian ini bela banget ibunya, dia itu tidak bela saya. Saya ada di pendukung Rian, teman-teman. Next, Ricis sehat selalu ya bersama Mona, Tuhan selalu melindungimu bersama anak Mona, amin. Dari Abdi 2913 ya, amin 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 ya. Dari Henny Tali 187, amit-amit pelitnya harta mah nggak akan dibawa mati seperti yang soleha, tapi tidak, Rian pasti sakit hati, orang tuanya dibilang maling, pembantunya aja dipecat hanya gara-gara makanan. Ya kayaknya gimana kalau kita nge-reaction pembantunya juga sih. Karena berhubung durasi ya. Thank you banget teman-teman buat kalian yang sudah sempet nih komentar, tapi thank you banget dan maaf juga nggak bisa saya bacakan semua. Di sini saya Fadli undur diri dulu, kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, kita ketemu lagi besok. See you. Bye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.